Selamat malam Kak Edrida. Selamat malam Pak Mamberop. Kita nunggu sebentar ya Pak ya. Sebentar lagi ya Pak. Pak. Belum ada suaranya Pak. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak. Terdengar ya? Ya Pak, terdengar Pak. Baru terdengar ini Pak. Oh sorry ya, settingnya yang belum pas, makanya nggak masuk tadi suaranya. Oke. Oh iya, ya Pak. Sebentar ya Pak ya. Nunggu beberapa pemateri lagi ya Pak ya. Halo? Apa yang ada? Oh, Selamat malam Kak Pak Mualiansyah. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Selamat malam Pak. Malam. Ya. Mungkin Mohon karena maaf nih, terlambat. Oh ya tidak apa-apa Pak. Ya, memang karena sudah waktunya 7:30, memang masih ada satu pemateri lagi yang belum hadir tapi sudah dihubungi dan nanti kemungkinan menyusul Pak. Seperti itu. Ya mungkin kita mulai saja diskusinya pada malam hari ini. Mungkin untuk opening akan dibuka oleh Kak Edrida Pulungan selaku salah satu founder dari Local Heroes Network dari Lentera Pustaka Indonesia juga. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Edrida. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suaranya? Kedengaran ya? Kedengaran teman-teman? Kedengaran Kak? Oke, teman-teman. Bentar ya. Halo? 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 Halo Kak, suaranya agak bergema ya. Oke. Terima kasih saya ucapkan hari ini masih bergabung kita dan berkumpul di acara Local Heroes Network, di mana acara ini adalah merupakan acara yang kita gagas dari 3 komunitas, yakni Lentera Pustaka Indonesia, kemudian ada juga dengan warga muda dan juga komuni konten. Nah, pada tema yang menarik ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada senator kita dari Papua Barat, Pak Mamberop Rumakik, yang sudah menyempatkan diri hadir, Pak. Kami sangat senang sekali bisa hadir diskusi hari ini. Dan juga ada hadir juga pembicara yang lain dari para pemuda kita yang luar biasa, yakni Mas Haris juga dari KNPI, ada juga Mas Muriansah Abdurrahman yang juga Ketua IMO dan juga Kadin Papua Barat, dan juga teman-teman se-Indonesia yang akan bergabung hari ini. Dan tentu saja diskusi kita ini menggagas tentang berbagai perspektif kebangsaan, ya, karena Local Heroes Network adalah merupakan salah satu platform kepemimpinan muda di mana kita mengumpulkan semua local heroes di Indonesia yang akan menjadi pionir-pionir di masa depan dan bisa bertukar gagasan dengan para senator kita yang sudah hadir dalam berbagai edisi diskusi dan juga bisa membangun berbagai nilai-nilai positif sehingga membangun perspektif bahwa pemuda juga bisa melakukan sesuatu perubahan dengan kontribusi yang dia bisa. Dan pada diskusi kali ini kita ketahui bersama bahwa begitu banyak ya orang-orang di sekitar kita yang sekarang melihat bahwasanya persatuan adalah sesuatu yang begitu rapuh ya. NKRI kita ini sering terpecah-pecah dan memiliki banyak berbagai macam persoalan-persoalan, salah satunya bagaimana kita itu berjuang untuk
menjadi negara yang satu di mana banyak perpecahan-perpecahan pemuda dimanapun. Dan sebagai inspirasi, rasisme ini sering terjadi di antara kita juga ya, yang sudah berkonsolidasi dan berkonsensus bahwa kita adalah negara yang memegang persatuan dan kesatuan dan juga sudah mempunyai historis dalam Sumpah Pemuda ya. Dan semua pemuda di zaman dulu sebelum kemerdekaan sudah berjuang menyatukan kita dalam Indonesia yang satu, namun kemudian berubah. Nah, semoga dalam diskusi ini kita nanti akan menggali gagasan-gagasan kebangsaan, menyatukan perspektif kita tentang bagaimana akhirnya kita bersama satu untuk melihat bangsa Indonesia di masa depan dan menuju generasi emas 2025. Dan sedikit inspirasi dari saya dalam konferensi perdamaian yang saya hadiri di Paris tahun 2019 dalam konferensi International Peace Forum yang saya hadiri bersama para tokoh-tokoh pemuda sedunia yang juga menggagas tentang perdamaian, saya menyadari bahwa hanya ada satu, yaitu bagaimana menciptakan common ground, persamaan yang satu, dan juga pengertian di antara sesama kita melalui dialog dan saling menguatkan. Begitu saya mulai acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, selamat malam, salam, dan mari kita berdiskusi dalam diskusi yang sangat luar biasa ini bersama para senator kita dan pemuda-pemuda Local Heroes Network Indonesia. Selamat berdiskusi, salam dari saya, Gedung DPD RI Senayan, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Kak Edrida telah membuka acara pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya diskusi pada malam hari ini akan saya pandu. Saya Rizky Andrianto. Saya mahasiswa dari salah satu universitas swasta di Porto. Pada malam hari ini saya akan memandu jalannya diskusi LHN ke-18. Yang pada malam hari ini dengan 3 pemateri di sini yang sudah hadir ada 2, yaitu pertama Bapak Mamberop dari anggota DPD RI Dapil Papua Barat, kemudian Pak Mulyansyah DPW IMO DKI Jakarta, dan Kak Haris selaku DPP KNPI yang memang pada saat ini sepertinya belum hadir tapi akan segera hadir. Mungkin nanti untuk para audiens untuk harap unmute mic-nya, nanti ada waktunya untuk bertanya secara langsung, tapi memang selama jalan diskusi untuk di-unmute terlebih dahulu, kemudian nanti pemateri diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan paparan materinya atau pemantiknya kepada para audiens. Setiap pemateri diberikan waktu 15 menit yang nantinya untuk selanjutnya bisa dilanjutkan nanti pada saat sesi diskusi. Nanti sesi diskusi kalau memang dimungkinkan banyak pertanyaan akan kita buka 2 termin dan nanti saya akan mengingatkan para pemateri apabila memang waktu 15 menit yang diberikan sudah habis lewat direct message yang saya akan kirimkan kepada pemateri yang akan saya ingatkan waktunya nanti. Oke, mungkin untuk pemateri pertama karena memang sudah waktunya, di sini juga sudah hadir beliau Bapak Mamberop Rumakiek, anggota DPD RI Dapil Papua Barat. Sedikit saya bacakan tentang CV-nya. Beliau pendidikannya di SD YPK Euskrasia Klamono, SMP Negeri Braur Klamono, SMU 2 Negeri Sorong, STT GKI IS Kijne Jayapura, Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP, Universitas Indonesia. Pengalaman organisasinya yaitu Ketua Bidang DPP KNPI 2014-2018, Pengurus Yayasan Bina Dharma 2011 sampai 2016, 2016 sampai 2001, kemudian Ketua Umum Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia 2008-2010, Sekretaris Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia 2006-2008, dan kemudian riwayat pekerjaannya, anggota DPD RI terpilih tahun 2019-2024, Dapil Papua Barat, anggota DPD RI PAW tahun 2017-2019, Dapil Papua Barat, dan pernah juga sempat menjabat sebagai staf ahli anggota DPR RI dari fraksi Demokrat tahun 2014-2016. Kepada Pak Mamberop, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih saudara moderator.
Saya menyapa dulu saudara-saudara sekalian, para narasumber dan peserta yang hadir pada diskusi ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua yang hadir pada malam ini, pertama saya menyampaikan terima kasih karena Ibu Edriza boleh menghubungi saya untuk berkesempatan hadir bersama-sama pada diskusi di malam hari ini. Tema yang dipilih pun juga adalah tema yang baik sekali, bagus menurut saya, karena inilah isu kita terutama di kalangan generasi muda pada saat ini. Nah, tentang Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana hubungannya dengan rasisme yang masih saja ada di antara kita. Saya pikir begini, rasisme ini, kalau kita bicara tentang rasisme, selalu ada dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Dan kita termasuk yang juga harus belajar dan bagaimana melihat perbedaan kita sebagai ciptaan itu untuk menerima berbagai perbedaan dan hidup bersama-sama. Walaupun tidak dapat dipungkiri juga bahwa warna kulit ini kadang-kadang memicu perbedaan dan seringkali terjadi diskriminasi di antara kita. Nah, kebetulan sekali dengan tugas kita sebagai senator, sebagai wakil daerah, tapi juga yang secara langsung sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kami juga diberi tugas untuk melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang antara lain berbicara tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika yang hari ini menjadi tema pembicaraan kita, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tugas kita sebagai anggota MPR yang selalu dalam setiap tahun, satu tahun itu bisa melakukan sosialisasi sampai dengan 4 kali kepada masyarakat, kepada seluruh masyarakat kita, masyarakat Indonesia di daerah pemilihan kita masing-masing. Nah, berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, saya kira kami, karena dalam konteks daerah, kemudian di daerah pemilihan, dan kami tidak bisa lakukan di mana. Ini kita mulai dengan, tadi sudah pengantar menyampaikan, kita mulai dengan Sumpah Pemuda. Saya pikir kita semua sepakat bahwa Sumpah Pemuda pada waktu itu untuk mempersatukan pemuda Indonesia, hanya ada 3 Sumpah Pemuda yang dilakukan. Nah, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Nah, kemudian dari situ mempersatukan kita semua tanpa membeda-bedakan latar belakang suku dan agama, kemudian juga warna kulit. Nah, itulah menjadi spirit persatuan yang akhirnya membentuk suatu bangsa, dan kemudian perjuangan bangsa itu melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara kita ini adalah negara bangsa. Yang pembentukan bangsanya, saya kira ada banyak juga yang bersepakat bahwa pembentukan bangsanya kita mulai dengan Sumpah Pemuda. 1928 kita mulai untuk pembentukan bangsa, deklarasi bahwa bangsa ini terbentuk. Dan 1945 perjuangan bangsa itulah mewujudkan negara yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga di dalamnya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 terus ada sebagai perekat dan aturan untuk kita jalani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian apa hubungannya juga dengan rasisme yang hari ini juga menjadi pilihan tema. Nah, dalam beberapa kesempatan melakukan sosialisasi, saya kira apalagi dengan generasi muda kita hari ini yang dengan zaman teknologi informasi yang semakin canggih, saya kira tidak banyak orang lagi atau generasi muda kita sudah tidak lagi konsentrasi, tidak lagi tersibukkan dengan nilai-nilai kebangsaan ini tadi. Banyak ajaran yang baru, banyak nilai yang baru dari berbagai kemajuan teknologi informasi yang juga ikut mempengaruhi kehidupan generasi muda kita, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terbukti dengan kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada kelompok muda, anak-anak sekolah, mahasiswa, dan bagaimana kita mendapatkan itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi isu rasisme yang
hari ini hampir terjadi di seluruh dunia. Bahkan Amerika pun yang demokrasinya sudah berabad-abad, saya kira beberapa waktu yang lalu juga digoncang dengan isu rasisme. Ya, dengan terbunuhnya si Floyd itu oleh polisi, yang kemudian memicu isu rasisme antara polisi kulit putih dan yang korbannya adalah kulit hitam, itu menjadi sesuatu yang luar biasa di Amerika dan bergema sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, di Indonesia sendiri kita juga beberapa kali mengalami hal yang sama. Saya tidak punya catatan persis sejak Indonesia merdeka sampai hari ini. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir ini kita menjumpai itu, terutama pada 2019 saudara-saudara kita mahasiswa Papua di Surabaya, ini kasus ya, saya tidak bermaksud untuk membuat kasus ini menjadi sesuatu, tapi ini hanya sebuah contoh saja, yang artinya menunjukkan bahwa rasisme itu masih ada. Nah, kemudian yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu yang juga sempat heboh, yaitu tentang abang saya, Bang Natalius Pigai. Nah, ini juga menunjukkan. Nah, saya tidak mendapatkan di banyak tempat di Indonesia, kemudian kasus ini muncul untuk memberi menunjukkan rasisme terhadap kelompok suku atau kelompok etnis tertentu dengan warna kulit tertentu. Tapi ini yang dilakukan juga, saya kira bukan hanya kelompok yang tidak, kelompok terpelajar yang mengatakan itu orang-orang yang terpelajar, bahkan punya gelar lagi kan, gelar akademik. Nah, ini hanya menunjukkan bahwa rasisme kita ini belum final. Kita masih hidup dengan kehidupan kebangsaan, dengan banyak perbedaan latar belakang, tapi kita masih menggunakan perbedaan itu sebagai hal yang membeda-bedakan kita. Nah, itu. Dan yang paling banyak mengalami itu adalah kita, ya terutama kita dari Papua ya. Mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa, tidak bermaksud untuk ini, tapi itu sedikit fakta yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, saya kira dari kasus ini, saya tidak melihat bahwa kita mengalami sesuatu yang rumit sekali, diskriminasi yang luar biasa, tetapi inilah perjuangan kita untuk mempertahankan kehidupan berbangsa. Bagaimana kita tetap survive untuk mengatakan bahwa kita ini sama manusia makhluk ciptaan Tuhan. Kita ini sama negara kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya perbedaan ini sudah tidak perlu ada lagi. Nah, jadi hari ini kita berbicara karena memang ini menjadi ancaman. Faktanya ada, terjadi beberapa kasus. Walaupun ini kasus, tetap saja ini bukan kasus yang biasa. Karena kita sudah hidup dengan kehidupan berbangsa ini sudah cukup lama. Dari 1928 sampai dengan 1945 sampai dengan hari ini. Nah, ketika ini tidak bisa kita selesaikan, saya kira ini menjadi awal dari kerusakan kehidupan berbangsa kita yang juga akan mengancam kehidupan bernegara kita. Jadi menurut saya, Bhinneka Tunggal Ika tetap kita pertahankan kembali dan melakukan sosialisasi yang dengan baik terutama kepada generasi muda, supaya kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada. Dalam banyak kasus muncul isu gerakan-gerakan radikalisme yang saya kira dipicu juga dengan paham-paham atau ideologi-ideologi tertentu yang berbeda dengan ideologi Pancasila. Itu masih ada di dalam negara kita yang itu menjadi PR, pekerjaan rumah bagi kita untuk tetap mempertahankan ideologi Pancasila dan juga memberi kenyamanan, memberi keadilan bagi semua. Nah, ketika kita melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, masyarakat kita kan bertanya, untuk apa Pancasila ini kamu bicarakan di sini? Toh kita mendapat perlakuan yang tidak adil, kita masih dihina, dan sebagainya. Jadi artinya itu tantangan bagi saya sendiri, tantangan bagi kami yang dari Papua ketika membicarakan nilai-nilai kebangsaan ini dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Nah, tetapi dengan cara dan gaya yang tetap meyakinkan kita bahwa kehidupan berbangsa dengan nilai-nilai kebangsaan kita tidak akan pernah merugikan kita, walaupun kita akan berjalan dan menghadapi situasi seperti begini. Nah, kulit hitam pemilik benua terbesar di dunia. Di seluruh benua yang ada, saya kira ras kulit hitam ini memiliki yang paling besar. Tetapi diskriminasi selalu terjadi dengan warna kulit yang hitam. Dan saya juga tidak tahu kenapa, seolah-olah ada superioritas bahwa warna kulit tertentu mendominasi warna kulit yang lain. Nah, sehingga ini perlu kita tanamkan bahwa kemanusiaan kita tidak terletak pada warna kulit. Kemanusiaan kita karena pemberian Tuhan, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sehingga
untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika, maka perbedaan kita harus menjadi alat pemersatu perekat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita tetap berjalan. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan diskusi ini, dan selanjutnya nanti akan kita kembangkan dalam diskusi atau tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan waktu. Ya, terima kasih Bapak Mamberov. Memang dari beberapa tadi yang sudah dibawakan, beberapa dengan isu rasisme yang terjadi yang beberapa waktu yang lalu memang masih hangat juga tentang kasus yang di Surabaya, dan kemudian kembali terulangnya kemarin. Memang cukup memperhatikan sekali apabila Bhinneka Tunggal kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tapi memang pasti ada praktek rasisme di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Mungkin terima kasih Bapak Mamberov. Selanjutnya kepada pemateri kedua pada malam hari ini. Pemateri kedua pada malam hari ini yaitu ada Pak Mualiansyah dari DPW IMO DKI Jakarta. Mungkin sudah hadir ya Bapak ya, Pak Mualiansyah? Ada, baik. Oh ya. Oke, mungkin saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Pak Mualiansyah Abdurrahman. CV yang dikirimkan kepada kami itu terkait dengan kegiatan yang sedang dilakukan, yaitu Wakil Ketua Kadin Papua Barat, kemudian Humas Kadin Indonesia, kemudian menjabat juga sebagai dosen FISIP UMS, kemudian pendidikannya itu mahasiswa Doktor Politik UNAS Jakarta, kemudian staf khusus Ketua Komite 1 DPD RI. Nah, untuk waktunya kepada Pak Mualiansyah kami persilahkan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman dan peserta yang ada di sini. Yang pertama saya hormati buat Kakak Mambe yang sudah duluan. Kita ini sama-sama dari Sorong ternyata. Ya. Beliau wakil rakyat kita dari Papua Barat, tapi alhamdulillah malam ini kita bisa duduk satu panggung. Sebetulnya saya sih tidak pernah berpikir kalau duduk dengan beliau, tapi ya mohon maaf Pak Kakak Mambe, mudah-mudahan ini tukar gagasan dan informasi terkait dengan isu-isu rasisme. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Endrinda ya yang sudah mengundang kita juga untuk berdiskusi di malam ini dan teman-teman Heroes Networking ya, kemudian moderator dan peserta yang ada di sini. Saya kira terkait dengan rasisme ini, saya selama 2 tahun ini di Jakarta lagi studi, itu hampir terlibat diskusi terkait dengan rasisme. Saya nggak tahu kenapa kita yang dihadirkan, apa karena kita di Papua Sorong sana sehingga kita diundang, atau karena kita punya kulit ini hitam sehingga kita diundang, atau ada hal lain. Saya kira ini sampai hari ini saya masih bertanya-tanya soal itu. Tapi saya agak berpikir positif bahwa karena kurang lebih puluhan tahun ya saya mengajar di Sorong, itu tahu betul terkait dengan mahasiswa kami dari pantai sampai gunung, kemudian di kota sampai di desa, kami betul-betul tahu psikologis dan kondisi sosiologi antropologis masyarakatnya. Jadi ketika Mbak Endrinda memberikan menjadi narasumber ini, saya kira kalau soal rasis saya secara akademis sudah dikupas tuntas sebetulnya di berbagai referensi ya, berbagai terminologi. Tapi saya lebih pada soal fakta-fakta yang kini terakhir ini menjadi diskusi hangat. Bahkan lebih terakhir lagi, saya kok tiba-tiba melihat foto-foto menyebar Abu Janda dengan Kakak Natulus Pigai. Ini menjadi orang bertanya-tanya, ini ada apa? Kalau dalam teori jelas bahwa menggunakan terminologi
ilmu alam itu yang namanya ras tentu berbeda fisik. Itu pasti kita semua sepakat. Dan di Indonesia itu lebih dominan yang kulit hitam di bagian Indonesia Timur dan yang kulit putih itu di Indonesia Barat. Tapi kemudian saya sih tidak pesimis melihat hal itu, karena Indonesia selama ini dibungkus ya oleh keanekaragaman itu. Indonesia selama ini dibangun rasa alkulturasi antara budaya orang Indonesia Timur yang dominannya berkulit hitam dan rambut keriting, kemudian di Indonesia Barat itu dominannya berkulit putih dan lurus. Sampai hari ini, selama di Papua saya sih tidak pernah melihat isu-isu begini terjadi. Malah saya 2 tahun belakangan ini di Jakarta, saya baru ketahui bahwa isu rasisme itu justru terjadi di Jakarta. Bahkan saya baca beberapa referensi juga, ternyata memang isu rasis ini juga pun hanya dijadikan isu oleh para elit-elit politik, para orang-orang yang berkepentingan politik itu menjadikan hal ini menjadi rame begitu. Sehingga saya selain sebagai guru juga sebagai melihat dalam perspektif ketika kita penggiat media melihat bahwa media menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rasis, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi itu hanya semacam narasi-narasi yang berbentuknya rasisme. Faktanya memang ada, tapi saya kira itu tidak mencolok. Bahkan hampir semua yang terjadi di tanah Papua ya, itu malah akibat dari terjadi di Pulau Jawa, terjadi di pulau-pulau yang bukan bersumber dari tanah Papua, tapi malah bersumber di daerah-daerah lain, kemudian kisruhnya atau keterlibatan dalam isu itu malah yang ada di Papua. Jadi terakhir 2 tahun ini ketika kita berdiskusi dengan rasisme, saya sih berkesimpulan bahwa ini hanya isu gitu ya, isu yang dinarasikan oleh para pemangku kepentingan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, faktanya di Papua, walaupun tidak hanya di Papua ya, termasuk Maluku, NTT, ini sudah, kalau kita melihat fakta, itu malah hampir tidak terlihat persoalan rasis yang kita lihat betul secara fisik itu malah tidak terjadi. Padahal di sana, ya mohon maaf, di Papua bukan hanya orang yang keriting dan hitam, betul memang keaslian orang Indonesia Timur atau orang Papua memang hitam dan keriting. Tetapi akulturasi budaya orang Jawa, orang Sulawesi, kemudian orang Sumatera, ini sudah sejak lama. Sehingga ketika saya di kampus kami, misalkan di Universitas Muhammadiyah Sorong itu mungkin kakak Mambel tahu betul itu, bahwa ketika satu kelas itu ada sekitar 6-70 orang, itu di dalamnya pasti ada yang lurus sekitar 30% atau 20%, atau kulitnya putih. Sebagian besar itu yang keriting dan hitam, dan itu muncul dari orang Papua Barat asli, orang Sorong, orang Raja Ampat, kemudian orang Tambrau, orang NTT, dan orang Maluku. Ini bahkan orang Maluku sudah mulai kelihatan ada rambutnya sudah mulai lurus-lurus sedikit dan putih sedikit gitu, karena sudah campuran. Dan bahkan di Papua pun seperti itu. Kenapa? Karena fakta menunjukkan bahwa sudah sejak lama akulturasi budaya, fisik, bahkan orang Papua banyak nikah orang Jawa, orang Papua banyak nikah orang Maluku, Sulawesi dan sebagainya. Sehingga akulturasi secara fisik malah sudah terjadi.
Yang menjadi persoalan ketika saya mengajar dan mahasiswa bertanya, mereka hanya bertanya, kenapa presidennya hanya beragama Islam? Ini persoalan yang hari ini belum bisa dijawab. Ini persoalan agama. Saya justru melihatnya perlu dijawab soal itu. Mungkin para elit-elit baik di pemerintahan maupun elit-elit yang di Jakarta, saya kira lebih berpikir itu mampu menjawab tidak kalau orang Indonesia Timur bertanya, apakah bisa presiden beragama Kristen misalkan? Itu pertanyaan itu. Padahal kita bicara Bhinneka Tunggal Ika. Kalau soal rasis, soal kulit, saya kira sih, saya 2 tahun hanya tahu info itu di Jakarta. Di Papua hampir minim kita bicara soal itu. Makanya saya berkesimpulan bahwa ternyata isu rasis ini hanya kepentingan politik. Gitu. Akhirnya jawaban ketika orang membela mati-matian terhadap kakak Natilius Pigai, walaupun oknumnya yang menyatakan itu sudah diproses secara hukum, gitu kan? Tapi ternyata 1-2 hari yang lalu kemarin masih, yang mudah-mudahan itu menjadi jawaban bahwa mereka menjawab ternyata di Indonesia itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita berbeda rambut, berbeda kulit, tapi kita tetap satu. Saya kira ini hanya cerita-cerita terkait dengan rasisme. Sampai hari ini kita masih tetap mendiskusikan soal ini untuk menyesuaikan wacana-wacana akhir-akhir ini. Saya sih berharap gitu ya, berharap kepada pemerintah agar memberikan edukasi kepada media, jurnalis, kemudian para elit-elit, sehingga mereka memberikan informasi ke masyarakat itu pun informasi yang memang benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Bukan karena soal ya berbeda itu rahmat saya kira. Dan kami di Sorong atau Papua Barat misalkan, kita sudah berbeda sejak lama dan itu bertahun-tahun. Sehingga saya kira isu-isu yang berkaitan dengan rasis ini yang terjadi di elit-elit menengah ke atas ini harus dilakukan. Saya apresiasi misalkan Kakak Mambe sudah melakukan, misalkan sharing. Kak Mambe ini sudah jadi lama ya sebagai wakil rakyat melakukan 4 pilar kebangsaan walaupun belum mampu menjawab persoalan ini. Tapi saya kira lama-lama ini persoalan ini akan selesai ketika orang hitam, orang keriting itu diangkat derajatnya. Ketika orang hitam keriting didudukkan sama sama rata keadilan di Republik Indonesia ini, saya kira Indonesia kita akan tidak ada persoalan rasis, tidak ada persoalan timur barat, tapi Indonesia akan dijawab oleh Bhinneka Tunggal Ika itu. Ketika kulit hitam, keriting itu juga duduk bersama dengan kulit putih dan lurus. Ya duduk bersama bukan berarti kita hanya berkawan, tapi porsi-porsi kehidupan, keadilan ekonomi, keadilan politik dibagi sama, maka saya kira tidak ada lagi berbeda mana hitam, mana putih. Tetapi siapa yang punya prestasi, siapa yang punya kualitas, dialah yang diberikan kesempatan itu. Dan persoalan-persoalan rasis, persoalan-persoalan ketidakadilan akan dijawab. Sehingga isu-isu yang Papua hari ini terjadi, itu akan lama-lama hilang. Karena tadi sudah dijawab oleh keadilan ekonomi, dijawab keadilan politik, keadilan sosial, itu sudah dijawab oleh kita semua. Saya kira begitu, nanti kita diskusikan selanjutnya. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya, tapi coba kita bedah rasisme di perspektif Bhinneka Tunggal Ika ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mualiansah atas paparan materinya yang memang tadi sangat menarik, di mana memang ada beberapa hal tadi yang saya tangkap bahwa rasisme itu termasuk dalam langkah-langkah politis, dan kemudian rasisme ini bisa juga dihindarkan asalkan memang dalam sendi-sendi kehidupan baik kita sebagai masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu tidak memandang ras atau agama atau sebagainya, memang
kita duduk bersama bukan berarti hanya berteman saja, tapi memang juga bekerja sama sebagai bangsa yang baik dalam segi kehidupan manapun. Oke, mungkin karena memang tadi saya mendapatkan kabar bahwa Kak Haris dari Ketua DPP KNPI tidak bisa hadir pada malam hari ini, mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab, karena memang kayaknya perwakilan dari yang menggantikan dari Pak Haris belum hadir pada malam hari ini. Mungkin bagi kawan-kawan audiens yang memang ya ingin bertanya, silahkan sampaikan ke kolom komentar, kolom chat, mohon maaf, yang nanti bisa angkat tangan atau nanti dibacakan oleh moderator. Mungkin seperti itu. Mungkin ada kawan-kawan yang sudah siap mempersiapkan pertanyaan. Atau mungkin ada kawan-kawan audiens yang memang ingin menyatakan pendapatnya, tidak harus selalu pertanyaan. Sudah ada atau belum ini dari kawan-kawan audiens? Saudara moderator. Siapa? Begini, saya kira kalau memang saudara-saudara kita audiens belum ada yang bertanya, Oke, mungkin Pak, saya boleh menambahkan lagi untuk memancing diskusi saja kemarin. Ya, silakan Bapak. Oke, begini, saudara moderator, saya kira kemarin juga sudah, tapi saya harusnya ini pertanyaan saya pertama sebelum tadi kita masuk dalam mengawali diskusi. Nah, kan saya baru bertemu dengan Anda malam ini. Ya, apa yang Anda lihat tentang saya ketika bertemu dengan saya seperti begini, apa yang ada di pikiran Anda? Kan saya ini kan kulit hitam. Saya kan itu. Ibu Edrida juga kemarin juga pertama kali bertemu dengan saya. Entah mungkin agak sedikit gugup karena saya ini anggota D, tapi kita bisa berdiskusi sampai lebih ini. Jadi maksud saya begitu. Itu pertama, karena ini juga bagian yang akan membentuk apakah rasisme ini masih ada di antara kita. Ketika saya berbeda dengan Anda, apa kemudian Anda bisa menerima saya begitu saja, atau mesti butuh waktu beberapa hari atau beberapa kali pertemuan perkenalan baru Anda bisa percaya saya bisa menjadi saudara, sahabat dengan Anda begitu. Oke. Memang sekarang ini banyak kejahatan di mana-mana, jadi kita perlu mencurigai setiap orang yang kita belum berkenalan kan. Iya, Pak. Tidak, ini menjadi pengantar awal. Pasti ya saya tidak menuduh Anda akan berpikir seperti itu, tidak juga. Itu kan sekaligus menyatakan apa pandangan Anda tentang rasisme. Ketika saya bertanya begini kan itu jawaban Anda adalah, tapi apapun yang Anda pikir tentang saya kan tidak pernah berpikir apa yang ada di pikiranmu. Karena saya tetap menganggap bahwa kamu bagian dari saya, kamu adalah saudara. Nah itu. Itu kita sama-sama. Jadi diskusi kita tentang itu ya, saya sebagaimana yang tadi Saudara Mulyansa sampaikan, saya sampaikan, saya ini dipilih oleh masyarakat Papua Barat, bukan orang Papua yang hitam dan keriting, masyarakat Papua Barat. Jadi yang Muslim, yang Jawa, yang Maluku, yang Manado, apalagi Sulawesi. Dari kecil kami ini sekolah sudah satu tempat duduk dengan orang Jawa, orang Makassar, yang Muslim. Kadang-kadang yang Lebaran mau puasa kita ikut-ikutan puasa, Lebaran kita saling berkunjung, Natalan juga begitu. Itu kehidupan kita di Papua. Jadi kalau pada saat kita sosialisasi 4 pilar, saya bilang yang ini kan kita tidak butuh teori lagi. Iya, benar, Pak. Lakukan. Walaupun tetap saja perlu untuk menyampaikan nilai-nilai, tapi dalam praktik kehidupan sehari-hari, tetangga kita, misalkan saya dengan kamu bertetangga,
Kalau kamu diganggu, walaupun diganggu oleh saudara saya sendiri orang Papua, saya juga bisa yang paling marah untuk menentang itu. Misalnya Anda dipukul di tengah jalan, terus pulang ke Setawa, kita sama-sama bahkan bawa parang juga kita bisa ini. Dia tidak, bukan karena dia kulit hitam, saya harus membela dia. Ya dia salah, tetap salah, karena saya lebih kenal sama kamu adalah tetangga saya, jadi itu saudara yang sudah hidup berdampingan sejak lama. Nah, kira-kira itu ya kehidupan kita di Papua tadi saudara Mulyansa sudah jelaskan, apalagi di kampus itu sangat heterogen, atau bahkan di kampus yang kampus Muhammadiyah, Pak Mulyansa bisa koreksi saya, hampir mayoritas mahasiswanya itu Kristen. Iya ya, benar ya? Ya, betul kakak, betul. Itu kan bisa dilihat bagaimana cara interaksi di kampus itu dengan teman-teman saudara-saudara kita yang, dan toleransi itu diajarkan dan itu terjadi secara alamiah karena sudah lama. Dan kampus Muhammadiyah ini bukan kampus yang baru juga, dari kami masih kecil, mungkin bahkan belum lahir lagi. Cikal bakalnya ya, bukan langsung jadi kampus sebesar ini. Cikal bakalnya sudah, maka waktu itu jadi kampus, banyak kan teman-teman kita dari wilayah barat ini bertanya, kenapa ada kampus Islam di sana yang besar? Saya bilang, jangan ngomong bilang itu kampus Islam yang besar, dia itu sudah lama, sejak kita belum lahir pun sudah ada. Jadi kalau hari ini dia besar, bukan tiba-tiba lahir langsung jadi besar. Jadi saya minta maaf, saya tidak tersinggung soal, atau ini bukan soal agama, bahwa ini ya karena ini perjuangan yang lama. Yang berikut, sebelum kita, Amerika negara demokrasi itu juga rasismenya juga kuat. Siapa yang pernah membayangkan bahwa Obama itu bisa jadi presiden, yang kulit hitam dan turunan Muslim? Sedangkan yang Katolik saja ditembak mati, bagaimana ini? Ini kan perubahan, perkembangan zaman, dan semua demokrasi mulai terbuka, kita bisa hidup bersama. Ini saya kira di Indonesia ini kita juga butuh waktu, karena demokrasi kita belum selama seperti Amerika, tapi dengan kehidupan budaya berbangsa kita punya gaya demokrasi, dan bagaimana saling menerima satu dengan yang lain itu juga dalam proses yang kita sendiri lakukan. Kemudian pertanyaan tadi yang menarik lagi, saudara Mulyansa sampaikan, apakah presiden Indonesia itu bisa dari kulit hitam atau bisa beragama Kristen? Ya apa yang tidak bisa kan? Saya pikir ini cuma soal waktu, dan pasti suatu saat itu yang tadi saya sampaikan. Tidak ada di Amerika, bahkan mungkin tidak pernah bermimpi bahwa Obama itu bisa jadi presiden. Walaupun Martin Luther King sudah bernubuat itu sudah sejak lama. Dan proses dari kampanye Martin Luther King itu baru terwujud di Obama itu sudah makan waktu yang cukup lama. Artinya saya juga sampaikan kepada teman-teman kita di Papua, sesama kita orang Papua, Amerika saja butuh waktu selama itu untuk bisa orang kulit hitam itu jadi presiden. Padahal dia negara yang sudah paling demokrasi, katakanlah dewanya demokrasi itu ada di sana. Dia tidak cukup cepat. Hari ini Presiden Jokowi juga banyak mempercayakan tanggung jawab itu kepada kita yang dari timur, dari Papua, dan jadi saya kira juga pemimpin harus seperti begitu, memberi kepercayaan karena kualitas tadi disebutkan, bukan karena warna kulit. Bahwa perimbangan itu perlu iya, tetapi tetap juga diimbangi dengan kualitas, sehingga persaingan ini persaingan yang positif. Tidak sekedar memilih karena satu golongan, satu warna kulit, satu. Nah, saya pikir itu yang mau saya sampaikan tambahan dari diskusi kita. Jadi kalau mau lihat Papua, mungkin hari ini kalau ada kelompok bersenjata yang selalu terjadi kekacauan, itu kehidupan yang lain. Tapi datanglah ke pusat-pusat kota di mana kita berada, di kampus di mana Pak Mulyansa mengajar, itu bagaimana kehidupan dan interaksi kita selama ini. Semua orang berpikir bahwa kehidupan di Papua itu seperti yang terjadi tembak-tembakan di beberapa wilayah di Papua. Tidak, Papua kita hidup juga damai. Walaupun ada beberapa tempat yang masih ada gangguan keamanan. Buktinya banyak orang non-Papua di sana. Maksudnya orang Padang, orang Jawa, mereka tidak karena kerusuhan langsung pulang tinggalkan Papua. Masih tinggal di sana, masih enjoy, masih berusaha, masih berbisnis. Jadi kita punya cara hidup yang bisa saling menerima dan itu terjadi dengan baik. Bahkan bukan hanya hidup cuma soal bisnis dan berusaha untuk ini, hidup kekeluargaan juga pun terjalin dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mamberov. Kemudian karena memang belum ada pertanyaan juga, apakah ada yang ingin ditambahkan dari Pak Mulyansa sembari menunggu pertanyaan?
Ya, ya. Itu ada, Baik. ada pertanyaan, Mas. Oh Itu iya, dari Budi siap. Haryono. Sebentar ya, saya kirim. Oh iya. Ternyata ada pertanyaan, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya bacakan pertanyaannya ya, Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Budi Haryono dari Kota Depok, Pak. Pertanyaannya jadi seperti ini, Pak. Jadi heran jika di negeri semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tapi masih ada yang bersikap rasis atau membedakan secara fisik. Padahal perbedaan warga masyarakat kita adalah kekuatan secara sosial. Apakah masih ada sikap rasis itu, apalagi dari elit politik atau pemerintah? Sungguh menyedihkan jika itu terjadi. Saat saya ke AB Pura NTT, di sana baik-baik saja komunikasi sosialnya. Semoga sikap rasis itu tidak akan ada lagi. Oke, Pak. Mungkin itu pertanyaannya dari Mas Budi Haryono. Lebih tepatnya pertanyaannya adalah, apakah masih ada sikap rasis itu, apalagi dari elit politik atau pemerintah? Mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Pak Mamberok terlebih dahulu. Baik, saya kira itu tidak hanya sekedar pertanyaan, tapi juga pernyataan. Bagaimana menceritakan berangkat dari pengalaman mengunjungi Papua, AB Pura, dan mungkin juga tadi disebutkan NTT ya. AB Pura itu di Jayapura, di Papua. Apakah mungkin tulisannya maksudnya di AB Pura dan di NTT? Yang tadi dia sampaikan bagaimana kehidupan di sana, yang tadi saya sudah menjelaskan kan. Bagaimana hidup kita berinteraksi dengan sesama yang tidak satu komunitas, yang tidak orang Papua saja, yang tidak Kristen saja, tapi kita hidup bersama, itu sudah digambarkan. Dan kenapa dalam kehidupan yang seperti begini masih terjadi, ya katakanlah itu diskriminasi atau rasisme itu masih ada, itulah yang tadi saya sampaikan, bahwa warna kulit, perbedaan warna kita ini di mana masih akan terus ada sepanjang kita hidup. Yang tadi Pak Mulyansa sampaikan, memang dia tidak berdiri sendiri. Terkadang juga dia kan dengan kepentingan politik atau ada tujuan politik, maka semua ini bisa dipakai. Bahkan agama pun juga kadang-kadang ya begitu. Dan itu bukan jadi rahasia umum, ketika kita semua sama tahu. Hidup di negara ini kita tahu bagaimana isu-isu seperti begini menjadi sensitif dan dimainkan untuk kepentingan tertentu. Tetapi saya mau mengajak bahwa ya kita tetap optimis. Kita tetap optimis, kemudian kita yang sering mengalami diskriminasi juga terkait dengan warna kulit di dalam beberapa proses kehidupan, apakah di tempat kerja, apakah di mana kita berada, itu juga saya pikir bagian dari proses yang kita perlahan-lahan itu akan bisa menyesuaikan dengan baik. Tadi saya sampaikan bahwa kehidupan di Amerika di zaman Martin Luther King yang melihat orang kulit hitam mendapat perlakuan yang tidak adil, dan itu proses yang lama, dan orang kulit hitam pada waktu itu tetap survive walaupun dia dibudak dalam proses yang panjang. Kemudian mereka juga bisa menguasai dan sekarang bisa duduk setara, mendapatkan kesempatan yang sama sebagai warga negara. Nah, yang pasti ya proses ini ya kita butuh waktu, karena mungkin juga tingkat pendidikan, peradaban, budaya, dan kita sendiri perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti begini, diskusi seperti begini juga kan baik ini untuk mencerahkan bagaimana melihat Indonesia. Kita tidak bisa melihat Indonesia ini dari satu suku saja, dari satu agama saja, ya, karena kita akan hidup saling melengkapi dan saling membutuhkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
Jadi saya kira begitu ya. Terima kasih. Pak, kemudian mungkin tanggapannya dari Pak Mualiansa, Pak, atas pertanyaan yang tadi. Pernyataan dan pernyataan yang Ya, tadi, apalah. baik, terima kasih moderator. Saya perlu menanggapi ya terkait dengan pandangan dari Ibu tadi. Saya kira itu sangat baik, tapi saya mau katakan begini, teman-teman sekalian, bahwa saya tadi sudah sampaikan bahwa rasis itu hampir masyarakat yang ada di wilayah timur, khususnya masyarakat Melanesia yang ada di NTT, Maluku, dan Papua, itu hampir tidak kelihatan mereka berkata kulit putih atau rambut lurus adalah orang-orang yang perlu kita hancurin, atau orang-orang yang biadab, atau orang-orang seperti apa. Tidak ada kata-kata yang negatif terhadap kulit putih yang ada di tanah Papua, NTT, dan Maluku. Hampir saya tidak ketemukan. Tetapi yang saya ketemukan hari ini ada di Jakarta. Dan itu pun kebetulan kami itu tergabung dalam Persatuan Persaudaraan Masyarakat Melanesia. Itu kebetulan presiden atau ketua umumnya orang dari Jayapura sana. Itu kita sering saling memberikan informasi. Yang masyarakat Papua, NTT, dan Maluku kecam itu karena atas dasar ketidaksukaan terhadap yang keriting dan yang hitam. Itu. Jadi ada titik balik perdebatan. Bukan orang. Jadi persoalannya begini, persoalan itu ada orang yang memulai gitu loh. Ada oknum yang memulai. Kebetulan oknum itu kulitnya putih, rambutnya lurus. Itulah yang membuat ketersinggungan terhadap masyarakat di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, NTT, dan Maluku. Kenapa? Satu orang disinggung katakanlah. Orang kulit putih, lurus, menyinggung satu anak Papua, atau anak Maluku, atau orang NTT. Satu orang saja itu pasti menimbul perasaan tidak bagus terhadap keluarga yang lain. Dan itu normal sebagai manusia. Kalau ada satu keluarga diintimidasi, diejek, atau diberikan statement yang tidak baik, itu pasti keluarga yang lain pasti marah. Dan itu bukan hanya orang Papua atau orang NTT dan Maluku. Siapa saja keluarganya disakiti pasti marah dong. Begitu. Bagi saya orang Melanesia atau orang Indonesia Timur sana, sampai hari ini saya tidak menemukan kalau ada katakanlah di Sorong atau di Raja Ampat atau di Manokwari ada orang yang katakan begini, misalkan yang hitam kulitnya kemudian dia ejek, kau lurus, rambutnya lurus kemudian kulitnya putih, kau pulang di kampung, kau pulang di Jawa atau di Sulawesi atau di Sumatera. Tidak ada kata-kata itu yang muncul di tanah Papua atau Maluku dan NTT. Tidak ada. Sampai hari ini saya tidak pernah menemukan orang Melanesia yang ada di Indonesia bicara seperti itu. Gitu. Jadi wacana-wacana seperti ini saya kira ada di Jakarta, dan itu karena ada kemarahan kelompok, apakah Melanesia itu minoritas? Ya, saya katakan kelompok-kelompok ini hanya mengecam terhadap keluarganya disakiti atau diberikan kulit statusnya hitam dan sebagainya, atau istilah-istilah rasis tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perlu katakan bahwa benar kata, tapi saya apresiasi dengan Kakak Mambe ini karena relatif hampir saat ini saya kok nggak lihat Kakak Mambe ini, saya belum pernah melihat Kakak Mambe. Saya sangat bersyukur ya Kakak Mambe, karena dia tidak pernah bicara, apa karena dia aktivis atau karena beliau ini orang yang berpendidikan, sehingga sampai hari ini, misalkan membela yang namanya isu-isu seperti ini, kemudian dia bela, hampir saya tidak pernah melihat pernyataan-pernyataan dari beliau. Hampir saya tidak pernah melihat. Yang saya melihat mungkin ada senator-senator yang lain, tapi Kakak Mambe ini mungkin orang yang terdidik, sehingga saya tidak menemukan itu pandangan-pandangan yang sinis terhadap kelompok-kelompok tertentu. Misalkan begini, saya contohkan banyak generasi Papua itu, kalau satu keluarga diberikan segmen atau diinikan, kemudian Kakak Mambe bicara, itu pun saya tidak melihat itu. Nah, itu yang saya bersyukur ada di Kakak Mambe. Kalau teman-teman di Indonesia mengundang beliau kemudian diskusi seperti saya kira sangat pas, karena memang tadi beliau sampaikan di Sorong hidupnya sudah
saat lahir sudah menemukan ada orang Jawa di situ, ada orang Sulawesi di situ, atau ada orang Sumatera di situ. Sehingga bukan soal dia kulitnya putih dan rambutnya lurus, tapi karena soal siapa yang berbuat jahat, ya harus disanksi dengan jahatnya. Siapa yang berbuat baik, ya kita berikan porsinya, itu orang baik, kan begitu. Itu saya apresiasi di Kakamambe itu. Tetapi ada, mohon maaf Kakamambe, ada saudara-saudara kita, para elit kita ini juga berada masih di level-level yang masih sinis terhadap ketika oknum tertentu bicara A, itu kemudian mereka berbondong-bondong kemudian menjatuhkan sanksinya bahwa ini saudara-saudara kita yang ada di Jawa atau yang ada di Sulawesi atau di Sumatera melakukan hal yang sama. Padahal tidak, ini oknumnya. Dan ya saya minta maaf Kakamambe karena masih ada elit-elit Papua ini juga mencoba melakukan provokasi terhadap masyarakat kita ini yang sebetulnya sudah cerdas mereka. Saya sering katakan begini, Indonesia itu ada di Papua sebetulnya. Kenapa? Saya dulu kuliah S1 di Malang. Saya KKN, turun KKN di Magetan. Karena saya hanya mengerti bahasa Indonesia, maka di kampung-kampung itu masih relatif semua masyarakatnya itu masih menggunakan bahasa Jawa. Tetapi kalau di tanah Papua, mungkin saudara-saudara yang belum sampai ke Papua Barat katakanlah, hampir di pelosok manapun semuanya itu tahu dan mengerti tentang bahasa Indonesia. Itu yang saya katakan bahwa Indonesia itu sebetulnya ada di sana, di pulau yang namanya Papua ini gitu. Karena hampir relatif di kampung-kampung itu semuanya menggunakan bahasa Indonesia kalau ketemu dengan orang yang baru datang atau orang warga masyarakat yang dari kampung lain gitu. Tetapi di Jawa itu masih relatif masih banyak orang menggunakan bahasa Jawa. Bahkan ada yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Ya saya minta maaf, itu menunjukkan bahwa berarti Indonesia ini di Papua gitu. Berbedanya sangat banyak. Itu yang kemudian saya sih optimis terhadap keindonesiaan Papua ini. Ya kita harus belajar di Papua ini gitu loh. Saya hidup besar di Raja Ampat, Sorong dan sekitarnya ini. Sampai hari ini saya hidup biasa-biasa saja. Dan ketika orang bertanya, kamu orang mana? Ya kita orang Sorong. Gitu. Tidak ada, karena teman sekolah kita di sana, teman kuliah kita masih ada di sana. Tidak ada soal. Walaupun kita keturunan dari daerah lain, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa, aduh, orang Papua ini kita harus rambutnya lurus, kemudian harus rambut kita keriting dan kulit hitam. Tidak juga. Saya tidur dengan orang yang keriting dan hitam, bahkan di desa-desa lebih hitam lagi. Kalau Kakamambe itu orang, karena sudah tinggal di Jakarta, sudah sering kena AC, jadi sudah sedikit putih. Tapi saudara-saudara kita, saudara-saudara saya di desa-desa itu malah tidurnya tidak ada, rumahnya tidak ada sengnya, masih atap yang itu. Hujannya masih kena kita gitu. Ya tapi biasa-biasa saja, karena kita sering KKN di desa-desa itu, ya masyarakat, ya kita tidur dengan masyarakat. Yang membedakan saya itu kalau yang bahkan karena saya dianggap Muslim, dianggap guru, datang ke desa-desa, mereka makan binatang yang namanya babi. Ya saya tidak makan, mereka juga sudah porsi membedakan itu, mereka sudah tahu. Karena berarti agama saya karena Muslim, saya tidak makan binatang ini, sehingga sudah dipisahkan. Itu tingkat toleransi yang ada di tanah Papua itu seperti itu. Makanya ketika banyak diskusi-diskusi di Jakarta yang sangat negatif dan sinis itu, saya kok merasa, aduh ini keliru ini. Sangat keliru. Itu karena realitasnya di bawah tidak seperti yang kita bayangkan. Papua yang peperangan, jadi semua orang di Jawa ini menganggap kita ini perang-perang terus, padahal tidak gitu loh. Mahasiswa saya itu saya selalu doktrin dan saya selalu menyampaikan dari tahun ke tahun itu saya selalu menyampaikan, dan pikiran mereka itu hanya satu, kenapa kita tidak bisa jadi presiden. Tadi sudah dijawab oleh Kakamambe, kita belajarlah, yang hitam keriting ini harus belajarlah supaya kita seperti orang Sumatera, seperti orang Jawa, kita bersaing secara baik, seperti Kakak Pigai, hitam kulitnya, kemudian rambutnya keriting, sekarang bertarung di secara nasional. Ya apalagi Kakamambe mungkin satu kali saat pasti muncul secara nasional. Saya kira begitu. Dan relatif Kakamambe hampir tidak sinis dengan perbincangan-perbincangan isu rasis. Tapi malam ini beliau mencoba bicara ini, saya kira ya
sangat baiklah ada positif-positif pikirannya. Karena kalau ngundang elit yang lain, saya kira pasti sinis juga bicaranya, pasti menganggap bahwa kita ini dianggap kulit hitam, keriting, dan kita ini mau dipunahkan dari Republik Indonesia ini. Kata siapa? Nggak ada yang mau memunahkan kita. Saya kira begitu, saudara moderator. Saya bersyukur ya karena diberikan diskusi dengan Kakak Mambe, walaupun sama-sama dari Sorong, tapi tidak pernah ketemu di satu panggung. Saya bersyukur sekali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Mualiansah atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari sebentar. Oh ya, ini pertanyaan untuk Pak Mambe, Pak Mamberop. Ya, baik. Tadi saya mau minta waktu untuk itu karena dari saudara GL Siregar ya. Iya. Media kreatif. Oke, tentang apakah ada program literasi di Papua Barat dari DPD? Memang DPD tidak punya program itu. Tugas kita hanya memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan dengan tugas yang memang sudah diamanatkan undang-undang. Tetapi kreativitas kita sebagai wakil daerah coba untuk memperjuangkan kegiatan aktivitas yang lain yang baik untuk mendidik warga masyarakat kita di sana. Nah, terkait dengan motivasi untuk menjadi anggota DPD, yang saudara-saudara kita perlu tahu juga bahwa DPD ini kan lahir sejak reformasi, pertama 2014 juga sebagai bagian dari tuntutan amanat reformasi, dan kita ada sampai hari ini, dan saya memang merasa terpanggil untuk harus juga berada untuk mewakili daerah. Saya setiap berkecimpung di organisasi mahasiswa, tadi sudah dibacakan, pernah jadi ketua umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia pada tahun periode 2008-2010. Sedikit menceritakan kembali, waktu itu kami kongres di Surabaya tahun 2010, tanggal 5 November sampai tanggal 10. Saya terpilih tanggal 10 pas di Hari Pahlawan, di Kota Pahlawan, di Surabaya, jadi ketua umum GMKI. Di saat itu, isu Papua Merdeka, isu integrasi bangsa itu begitu kuat di Papua. Tetapi semua teman-teman GMKI dari seluruh Indonesia memberi kepercayaan kepada saya yang sebagai orang Papua, dan ini pertama kali dalam sejarah GMKI di Indonesia diberi kepercayaan untuk memimpin GMKI di seluruh Indonesia. Sampai hari ini masih jadi pergumulan PR bagi saya untuk mempersiapkan lagi anak-anak Papua untuk bisa memimpin di organisasi-organisasi tingkat nasional. Secara khusus saya, karena dari GMKI, saya juga mendorong untuk itu. Nah, sekarang di Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia itu ada abang saya, Kakak William Wandik, yang anggota DPR RI Komisi 5 dari fraksi Demokrat daerah pemilihan Provinsi Papua. Nah, jadi baru kami dua, itu pun baru di organisasi Kristen. Kami berharap di organisasi-organisasi yang level nasional seperti KNPI, kemarin ada abang kami, Bang Rifai Darus, sudah juga memimpin, sudah mewakili kami untuk itu. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa kami bisa dan kami mampu. Ada waktu untuk kita bisa sampai ke sana. Hanya percaya diri. Jadi kalau ada sedikit diskriminasi, isu rasisme, kalau kita hanya terus down dengan dengan isu itu, kita hanya terus maki-maki negara ini, kita tidak akan pernah maju. Itu harus tetap jalan terus, kuat, tegar. Saya kira orang Amerika, kulit hitam Amerika itu bukan tidak pernah sampai dibunuh dan sebagainya, itu pun mereka tetap survive. Tidak menyesal untuk menjadi warga negara Amerika, bahkan hari ini mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Dan saya pikir itu juga yang saya mau bilang, kita buang waktu hanya untuk memikirkan bahwa kita ini terus diperlakukan dengan diskriminasi rasial. Walaupun itu tetap menjadi tugas negara yang kita ingatkan untuk melindungi setiap warga negara, memberi keadilan, kesetaraan untuk semua. Dan kita percayakan bahwa negara tetap dan pasti bekerja adil untuk itu. Untuk memastikan semua hak warga negara itu sama, diperlakukan sama di hadapan hukum. Sehingga isu diskriminasi rasial seperti begini
Ya, boleh saja ini karena zaman demokrasi, silakan merespon dengan cara apa saja. Tetapi menurut saya, mari kita beri kepercayaan kepada negara untuk menyelesaikan ini. Ada efek jerah yang dilakukan supaya ke depan kita terus akan. Tapi yang paling penting lagi, kita mau menunjukkan kualitas kita supaya tidak seperti yang dituduhkan atau dihinakan kepada kita, begitu. Saya lebih senang di situ. Kalau Anda mengatakan bahwa saya ini sama dengan atau mengumpamakan saya sama dengan salah satu satwa, saya membuktikan bahwa saya ini manusia. Untuk apa saya marah-marah sama Anda? Saya membuktikan bahwa saya manusia yang berbeda dengan apa yang Anda katakan. Daripada saya terperangkap hanya dengan marah-marah karena hinaan-hinaan itu, saya habis waktu. Orang lain terus bergerak maju. Daerah lain terus membangun, maju. Kita masih terus berurusan dengan masalah ini yang belum selesai. Sehingga Papua tidak dibangun-bangun juga karena kita kehabisan waktu untuk mengurusi hal-hal yang begini. Bahwa kita beri porsi untuk itu. Ya, jangan buang waktu dengan itu. Saya kira saya senang sekali kalau belajar untuk pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi di beberapa negara, terutama di Amerika, karena kulit hitam yang tadinya menjadi budak, kemudian bisa bertahan, survive, perlakuan diskriminasi, atau Nelson Mandela di Afrika Selatan. Dan saya kira kan banyak sekali pengalaman-pengalaman kita dengan diskriminasi rasial. Yang dari pengalaman itu juga ada kebangkitan nasional yang sampai hari ini buat mereka masih eksis. Kalau kita hanya berhenti sampai di situ, maka ini tidak bisa jadi apa-apa. Itu. Jadi motivasi, oke. Dan kemarin juga kami berpikir begini, keterwakilan DPD ini kan wakil daerah, kita sebut senator, kita datang dari berbagai latar belakang daerah, dan kita, menurut kami, harus kita menunjukkan ciri khas kedaerahan kita, bukan kita memaksakan bahwa kita ini masing-masing ego untuk menunjukkan daerah, tidak, itu kekayaan Indonesia, tidak boleh ada penyeragaman, tetapi keberagaman Jambi Bhinneka Tunggal Ika itulah ada di DPD, karena kita dari berbagai latar belakang, berbagai daerah, dan di situ kita bersatu. Sehingga kita pernah mengusulkan juga pembagian pimpinan DPD. Kalau perlu kita buat dari pembagian etnis. Jadi ada ketua DPD dari pimpinan ini dari wilayah ras Melanesia, ada wilayah ras Melayu. Bukan soal untuk membedakan, tapi itu kekayaan Indonesia. Kita menunjukkan bahwa kita ini perwakilan, mewakili daerah ini dan mewakili dari Indonesia. Atau bahkan ada juga yang mengatakan, kenapa kita nggak pilih, ada yang Kristen dan ada yang Muslim, ada yang Hindu dan ada yang Buddha, ada yang Tionghoa. Karena itu kedaerahan kita dan itu ciri khas kita. Ya tentunya ada aturan untuk mengatur itu, tetapi kan kita membicarakan simbol-simbol kenegaraan, simbol-simbol kedaerahan kita yang memperkuat keberadaan berbangsa dan bernegara. Kalau ini kita tidak berani munculkan, maka diskriminasi ini terus akan ada. Seolah-olah kita takut bahwa ini hal yang tidak boleh tidak. Kita mesti kasih tahu bahwa kita ini dari daerah, kita punya ciri khas seperti begini dan kita wajib menghargai. Kami pernah ke New Zealand. New Zealand itu banyak sekali anggota parlemennya hampir dari berbagai daerah, dari berbagai benua. Dan kemudian mereka membentuk kaukus-kaukus di parlemen itu. Ada kaukus Asia, itu ada orang India, ada orang China, Chinese ada bahkan ada orang Indonesia. Orang Indonesia itu orang Padang ya. Dia ikut bapaknya sekolah di Belanda, tinggal di Belanda, kemudian bermigrasi berpindah ke New Zealand dan jadi anggota parlemen. Dan terakhir ada satu lagi perempuan itu dia refugees, pengungsi dari Irak atau Iran. Mengungsi tapi kemudian jadi anggota parlemen di sana. Nah, mereka membentuk kaukus itu, kaukus Asia di parlemen itu, dan masing-masing jalan dengan simbolnya. Yang orang India itu pakai yang kayak sorban begitu di kepalanya, dan mereka itu simbol-simbol daerah itu dibawa masuk di situ. Tapi negara itu tidak alergi dengan orang ini, orang pendatang kok kenapa dia bawa dia punya ini? Kan itu kebebasan. Jadi saya juga bilang sama teman-teman kita yang rumpun ras Melanesia, saya bilang mari kita bentuk kaukus Melanesia di DPD atau di parlemen ini. Bukan soal untuk kita membuat tandingan ini, tidak, itu menunjukkan ciri khas kita bahwa negara ini kita ada dalam dua
dua etnis besar ini kan, ada ras Lampung Melayu dan Lampung Melanesia yang tidak boleh kita pisahkan dan tidak boleh terlupakan. Ini hanya membangkitkan identitas kita sebagai bagian dari keindonesiaan, dan itu yang terjadi di Amerika. Di Amerika begitu banyak sekali, ada dari kulit hitam Afro-Amerika, ada dari Eropa atau dari Amerika Latin, ada macam-macam kan. Dan itu ada, dan itu bebas sekali mereka di sana karena memang demokrasi sudah begitu. Nah, itu juga mimpi kita begitu. Nah, yang lain lagi, kenapa pilihan juga ke DPD? Dulu waktu kami masih mahasiswa, saya waktu masih dari pimpinan organisasi ini, kelompok Cipayung, saya dengan saya teman dari Ketua Umum HMI, namanya Arif Mustafa. Saya tanya begini, dan dari kita semua ini tidak ada yang memilih masuk ke politik. Cuman saya, teman saya dari PMII, Rodli itu sekarang jadi stafnya Pak Muhaimin. Yang pernah caleg, tapi yang lain dari itu mereka tidak mau memilih. Nah, ketika bertanya kepada Arif yang dari HMI, dia bilang, saya berpikir untuk nanti suatu saat jadi presiden dari non-partai. Tidak berpartai, tapi bisa kita memimpin menjadi ini. Itu lebih luar biasa. Kalau partai sudah biasa, non-partai. Nah, itu juga ya, akhirnya pilihan kenapa kita tidak mau berpartai dulu, karena mau memperjuangkan daerah. Karena pilihan partai ya terlalu banyak kepentingan politik, termasuk isu rasisme ini juga bagian dari isu-isu politik yang dimainkan. Tapi kalau daerah kita akan melihat ini utuh, seperti tadi. Saya berbicara Papua, di situ ada orang Jawa, ada orang Minang, ada orang Sunda, ada orang yang kehidupan kita bersama, dan itulah kedaerahan kita. Kita wajib membuat seperti begitu. Kalau di Papua ada acara gereja, hari besar, hari raya gereja, kita buat secara akbar di lapangan terbuka, dari semua etnis, semua etnis di seluruh Indonesia yang Kristen yang hadir di dalam gereja kita, mereka menggunakan pakaian adat mereka dan datang ke dalam gereja. Setiap hari raya kita buat begitu, yang menunjukkan bahwa ini dia Kristen Jawa, ini dia Kristen Batak, ini dia Kristen Sulawesi dan sebagainya. Itu jadi kita juga pun tidak alergi bahwa ini kebersamaan kita di dalam gereja maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kita saling membutuhkan. Jadi ya saya pikir begitu. Ini penting sekali kita terus mengajak untuk terus berdiskusi, mendiskusikan hal-hal ini dengan yang paling penting lagi kita tidak ya terutama yang sering mengalami tindakan-tindakan diskriminasi, ya kita belajar terus saja dari banyak. Masih ada banyak bangsa, saya selalu bilang untuk adik-adik saya mahasiswa atau pemuda di Papua, saya kalau ketemu saya bilang masih ada banyak bangsa kulit hitam yang lebih menderita nasibnya daripada kita orang Papua yang ada di dalam NKRI. Apakah nanti satu saat bahwa kita akan berpisah dari NKRI itu urusan nanti. Tapi hari ini kalau kita tidak menunjukkan nilai perjuangan kita, dengan mengalami situasi saja seperti begini, isu rasisme saja kita sudah down, sudah mulai, bagaimana kita mau menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi jangan berpikir bahwa nanti ya, lebih baik kita berpisah, oh itu urusan nanti, tapi kita tunjukkan dulu kualitas diri kita. Termasuk salah satunya ya kita mampu menghadapi ini. Karena masih lebih parah yang dialami saudara-saudara kita di Afrika Selatan di zaman apartheid, Nelson Mandela dan kawan-kawan. Martin Luther King di Amerika, dan ini semua kulit hitam yang berjuang, dan hari ini hasilnya ada. Mereka survive dan kembali bisa ada dan setara. Jadi saya juga tidak mau untuk kita hanya dikasihani hanya karena kita hitam dan keriting. Ada itu perlu dikasihani, kita mesti tunjukkan kita bukan hidup dari belas kasihan orang lain hanya karena melihat ini. Kita punya kualitas diri dan kualitas hidup untuk tetap hidup dan memberi yang terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terus minta-minta, negara tidak adil karena tidak kasih ini, tidak kasih. Semua diberikan jadi malas. Tidak mau berjuang dan tetap terbelakang. Tapi itu, mesti mengalami hal-hal yang pahit, yang susah begini supaya kita terbentuk untuk jadi petarung ya. Kalau aktivis selalu bilang petarung ya. Jadi mahasiswa, jadi manusia yang hebat karena terbentuk dengan situasi yang memang juga keras. Terima kasih. Terima kasih Pak Mamberov. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak Mamberov kepada Bapak.
dari Mas Eko Ciamis. Ya memang belum ada di kolom chat karena mungkin malu-malu. Beliau PC saya. Pertanyaannya saya bacakan, Pak. Bagaimana pendapat Bapak Mambero tentang Otsus kepada Papua? Karena kekhawatiran saya, Otsus ini justru sebagai alat peninaboboan kepada masyarakat Papua terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Papua termasuk rasisme ini. Itu Pak dari Mas Eko. Pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya juga pikir ini pertanyaan yang baik sekali ini. Nah, hari ini saudara-saudara tahu bahwa di Papua ini kita terbelah menjadi dua kubu antara menerima dan menolak Otsus, otonomi khusus di Papua. Ya, yang sudah berjalan 20 tahun ini dengan semua yang terjadi di Papua dan hasil perjalanan otonomi khusus itu, sehingga ada evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Ada dari pihak masyarakat adat yang kemudian menilai bahwa ya saya langsung pada ini kesimpulan mereka bahwa otonomi khusus ini gagal. Karena itu tidak perlu dilanjutkan atau ditolak, dan berkesimpulan bahwa negara gagal untuk mensejahterakan atau mengindonesiakan Papua lewat otonomi khusus itu. Tapi juga ada banyak yang mengatakan bahwa otonomi khusus sudah berhasil dengan memberi ruang kepada orang Papua. Nah, memang semangat awal untuk meminta otonomi khusus itu, pertama juga cuma soal aspek keadilan, supaya ada kesetaraan, kesamaan dengan daerah lain di Indonesia. Ya, kami termasuk yang paling terakhir bergabung dengan NKRI. Setelah yang paling terakhir lagi Timor Leste, tapi Timor Leste kan sudah keluar, jadi Papua itu yang terakhir. Nah, kekayaan alam di Papua kan luar biasa, tapi ketertinggalan di Papua juga lebih luar biasa lagi. Nah, dengan menghitung semua itu, ini juga baru mulai di tahun 2000. Kemudian Gubernur Provinsi Papua Provinsi Irian Jaya, ya Papua pada waktu itu masih satu provinsi, meminta dengan mempelajari daerah-daerah lain yang ada di Pasifik, yang ada di beberapa tempat di Asia, ini juga pemberian otonomi khusus ini menjadi penting. Nah, karena itu juga muncul bersamaan dengan isu disintegrasi, isu Papua Merdeka. Sejak Papua berintegrasi, kemudian ada daerah operasi militer, sehingga Papua tidak bisa bergerak kemana-mana dalam pembangunan dan apa semua, tidak bisa orang Papua berkumpul pun dianggap hal yang terlarang, tidak boleh menyebut Papua saja ditembak mati, tidak boleh menggunakan kata Papua dan sebagainya. Nah, ketika reformasi kebebasan ini datang, kita termasuk yang tertinggal karena sekian lama dikuasai oleh atau status daerah operasi militer yang tidak memberi ruang kebebasan termasuk pembangunan yang belum sebanding dengan daerah lain di Indonesia. Sehingga ini dimaksudkan juga untuk mengejar ketertinggalan. Kesempatan diberikan kepada orang Papua. Jadi sebenarnya semangat otonomi khusus cuma afirmasi dan proteksi. Memproteksi dan memberi kesempatan kekhususan bagi orang Papua untuk berada di tempat dan level yang sama. Ketertinggalan dalam bidang pendidikan, kesehatan, karena daerah Papua yang begitu luas dengan medan dan geografis yang sulit, dengan biaya yang terbatas. Jadi kalau menghitung pembangunan di Papua, ya dengan belum lagi harga barang yang tidak sama antara hitungan di Jawa atau di sentra-sentra ekonomi dengan di Papua, sehingga ini mempengaruhi pembangunan dan juga ketertinggalan di sana. Belum lagi soal manajemen pemerintahan. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Itu yang semangat otonomi khusus. Nah, tetapi kalau melihat yang tadi dalam pertanyaan itu, saya sendiri juga punya pandangan yang kira-kira hampir sama. Makanya tadi saya bilang, saya tidak mau dikasihani. Tapi saya diakui karena saya mampu menunjukkan kualitas diri, berjuang untuk mendapatkan itu. Beda kita hanya diberikan karena dikasihani daripada kita berjuang untuk mendapatkan. Karena itu lebih berprestasi. Ya, termasuk yang tadi ditanyakan itu, saya sedikit agak sepakat. Sepakatnya begini, kalau dikasih terus betul itu meninabobokan.
semua hal diberikan saja tanpa ada usaha, tanpa ada perjuangan. Tetapi juga ya itu tadi, kita mesti berjuang untuk menunjukkan. Tetapi kalau kekhususan yang diberikan itu hanya dalam konteks yang tadi, afirmasi dan proteksi yang dilakukan dengan baik supaya mengangkat Papua ini setara dengan daerah lain di Indonesia, kemajuannya di bidang pendidikan, sumber daya manusia dan sebagainya, itu setuju sekali. Tetapi tidak dalam pengertian bahwa itu hanya seperti apa ya, kita membuka tangan begini dan hanya diberikan saja tanpa berusaha. Ya itu yang kita hindari, jangan dilihat bahwa otonomi khusus seperti begitu. Dan itu yang sementara ini terjadi karena perdebatan hampir hari ini yang terjadi dalam revisi otsus ini hanya berbicara tentang uang untuk Papua. Jadi kalau saya sendiri berpendapat, jangan kita bilang revisi undang-undang otsus, bilang saja undang-undang uang atau apalah untuk Papua begitu, karena cuma yang dibahas kan tentang uang, bukan membahas semua hal tentang Papua. Toh buktinya undang-undang itu sejak ditetapkan tidak semua dilaksanakan, hanya uang saja yang diberikan, itu pun tanpa aturan, digunakan dan diterjemahkan oleh pemimpin di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Dan sampai hari ini tidak ada yang dinyatakan salah atau tidak ditangkap karena dana otsus itu. Baru 2019 BPK RI melakukan evaluasi dan kemudian hasil evaluasinya mengatakan bahwa terjadi kesalahan atau penyalahgunaan, penyimpangan atau dan sebagainya. Ketika kita rapat dari Pansus Papua, rapat dengan BPK RI terkait dengan Undang-Undang Otonomi Khusus terkait dengan evaluasi itu disampaikan. Ya, saya kemudian bertanya, kenapa baru sekarang dievaluasi? Yang tinggal 1 tahun lagi sudah mau selesai, baru kamu evaluasi. 19 tahun yang lalu kamu kemana? Bukankah itu tugas negara untuk mengawasi supaya tidak terjadi kesalahan? Kalau sekarang baru dibilang salah, kapan lagi kita memperbaiki? Itu waktunya sudah habis. Sudah tidak ada guna lagi dilakukan evaluasi sekarang. Kalau mau membangun Papua dengan baik, ya harus dilakukan dari awal. Jangan dibiarkan dia jalan sendiri, sudah salah dibiarkan saja, terus bablas saja begitu, baru sekarang dibilang salah. Nah ini kan sebenarnya tidak mendidik juga. Kemudian menciptakan image bahwa kita sesama kita, karena pemimpinnya sekarang hari ini semua orang Papua, ternyata pemimpin kita ini juga yang tidak benar dan sebagainya. Akhirnya jadi kebencian antara masyarakat Papua dengan pemimpinnya di daerah, hanya karena hasil evaluasi itu. Bahwa evaluasi itu benar, iya, tetapi menurut saya terlambat. Kalau mau berniat baik, harusnya disampaikan dari awal supaya bisa diperbaiki. Bukan terakhir pada kesimpulan bahwa salah. Tidak. Kalau tata negara kita kan tidak begitu. Salah itu dari awal dikoreksi supaya berjalan tidak dalam kesalahan. Masa salah dibiarkan sampai terakhir baru divonis salah? Itu tidak benar. Tapi apapun itu saya juga mau seperti begitu. Kita tidak hanya dikasihani terus. Jadi otonomi khusus bukan sekedar belas kasihan yang diberikan supaya orang Papua tinggal duduk manis saja dan mendapatkan itu. Nah, tadi saya sampaikan New Zealand kira-kira hampir seperti begitu, tetapi diberi juga kesempatan. Cuman orang New Zealand mungkin saya pikir lebih baik kita di Papua ya, masih adalah semangat untuk berjuang. Mereka di sana sekolah tidak sekolah pun tetap dibiayai negara. Kerja tidak bekerja pun tetap dibiayai negara. Jadi waktu kami pergi ke sana, ada supir yang antar kami, guide dan supir yang antar kami selama di New Zealand itu, dia dari SD, dia orang Solo. Dari SD dia sudah sekolah di sana. Nah, teman sekolahnya itu orang New Zealand, orang asli New Zealand. Waktu sekolah, sampai kuliah, temannya ini sudah tidak lagi kuliah, beberapa semester sudah tidak mau sekolah lagi gitu. Terus dia putuskan untuk cari ke rumahnya karena sudah lama tidak bertemu. Dia sampai ketemu dengan temannya, dia tanya, kenapa kamu tidak sekolah lagi? Dia bilang, ya untuk apa saya sekolah? Tuh negara menanggung semua, membayar tiap bulan saya bisa terima. Waktu itu dibilang berapa ya? $700 atau $770 atau begitu. Sementara yang temannya yang supir yang orang Solo ini, dia kuliah sambil bekerja, gajinya sebulan cuma $100 sampai $150. Tetapi orang ini tidak bekerja, dikasih $700. Jadi kami pikir, untuk apa lagi sekolah kalau semua sudah ada? Nah, itu yang menurut saya mungkin otonomi khusus yang tidak kekhususan yang salah diberikan. Yang kita berharap tidak seperti begitu. Tidak memberi yang seperti begitu kepada Papua. Tetapi kekhususan yang mau diberikan ini hanya untuk proteksi
afirmasi yang di bidang-bidang tertentu yang memang harus mengangkat Papua untuk lebih baik dari sebelumnya. Jadi tidak sekedar datang kasih uang, ya terus selesai masalah. Ya, kasih uang juga kan tidak membangun, tidak mendidik. Mesti kasih kita yang pengetahuan, ilmu yang baik untuk kita sendiri mencari uang. Ini sampai kapan negara terus kasih uang? Bisa bangkrut. Jadi kita sendiri bisa mampu mengelola sumber daya alam kita sendiri, bisa mampu mengatur daerah kita sendiri dengan baik, menekan angka kemiskinan, menekan angka korupsi paling penting lagi, dan sebagainya. Oke, saya kira begitu. Jadi memang saya juga sepakat bahwa kita tidak untuk dikasihani. Jadi otonomi khusus itu bukan belas kasihan semata-mata, tapi itu juga bagian untuk memberi kita semangat juang untuk hidup bersama di dalam NKRI tanpa ada perbedaan dan diskriminasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Mambero atas jawabannya. Mungkin dari Pak Mualiansah selaku memang yang berasal dari Papua juga ya, kemudian juga bergerak di IMO juga, mungkin ada tanggapan berbeda Pak atau tambahan dari pertanyaan tadi Pak yang terkait dengan OSUS itu sebagai alat penindaklanjuti kepada masyarakat Papua terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Papua termasuk rasisme ini Pak. Ya, baik moderator. Memang kita harus lihat banyak pendekatan. Jadi tidak sekedar melihat pendekatan dari Jakarta, tapi kita juga harus pendekatan dari Papua supaya narasi-narasi yang dibangun juga memang tidak hanya sentimen dan negatif. Menurut saya 20 tahun Papua diberikan sangat istimewa gitu ya, diberikan kekhususan. Tapi saya kira khusus bukan berarti kita dinina bobokan gitu ya, bukan. Tetapi memang wajar, menurut saya wajar. Hanya saja proses itu yang kemudian perlu dilakukan evaluasi, dan ini memang saatnya untuk dilakukan evaluasi. Walaupun sampai hari ini memang perdebatan itu tidak pernah selesai. Memang semua orang Papua itu berkeinginannya keadilan terhadap kekayaan yang dimiliki selama ini. Niat mereka semuanya niat baik. Sehingga saya itu lebih optimis 20 tahun ini ketika OTSUS diberikan untuk pembangunan Papua, dan hari ini banyak sekali anak-anak Papua yang ada studi di luar negeri, baik di Amerika, Australia. Sangat banyak anak-anak Papua yang hari ini untuk meningkatkan sumber daya manusianya, mereka diberangkatkan untuk kuliah di luar negeri. Entah itu dana otsus yang memang jalurnya seperti apa, tapi itu juga bagian. Sehingga saya optimis 20 tahun ini Indonesia sangat berbaik hati gitu ya kepada anak-anak Papua untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya, meningkatkan kualitas keunggulan sebagai anak-anak Indonesia ini yang sangat luar biasa. Jadi saya sih berpikirnya positif bahwa Papua diberikan kekhususan selama 20 tahun ini sangat baik. Walaupun memang ada kerikil-kerikil, ada problem-problem yang memang belum bisa sempurna gitu. Menurut saya sih itu hal yang sangat wajar. Tetapi dengan 20 tahun ini saya kira kita sudah saat ini melakukan evaluasi. Saya sepakat sekali Papua jangan kemudian disayangi gitu loh maksudnya. Dalam artian karena dia lemah, karena dia seolah-olah tidak sempurna, kemudian negara ini atas dasar sayang sehingga diberikan porsinya lebih. Tidak boleh, karena memang kalau kita bicara keadilan, jangan-jangan daerah-daerah lain juga minta seperti hal yang sama, tetapi tidak diperlakukan seperti itu. Tetapi 20 tahun Papua diperlakukan seperti ini, saya kira sangat baik. Nah, hingga sekarang ini, apakah dana OTSUS jilid 2 ini apakah dilakukan sesempurna mungkin atau memang masih dilakukan seperti 20 tahun lalu gitu.
Ini yang kemudian para elit kita sudah mulai melakukan perdebatan, sudah mulai melakukan evaluasi terkait dengan dana otsus di jilid 2 ini. Saya kira itu supaya memang ke depan tidak hanya dipergunakan untuk yang seperti dulu, tetapi lebih maju lagi. Lebih maju itu seperti apa? Benar-benar diproteksi anggarannya sehingga memang ada asas keadilan di warga negara Indonesia yang ada di Papua, gitu ya. Infrastruktur juga harus adil, kemudian seluruh resource yang mau disiapkan itu harus betul-betul adil untuk warga negara Indonesia yang ada di Papua, supaya Papua ke depan itu juga yang seperti kita harapkan. Sangat banyak sekali orang Indonesia ini mengharapkan pemimpin-pemimpin dari Papua. Teman-teman sekalian, kenapa saya merasa bersyukur gitu ya? Dulu di Papua itu bupati, wali kota, gubernur itu mohon maaf masih diisi oleh orang-orang yang dari Jawa, dari Sulawesi, kemudian dari daerah-daerah lain. Tapi hari ini dengan otonomi khusus ini, Halo? Halo? Nah, Halo Pak. Ya, masih tersambung ya? Halo? Pak, masih Pak. Masih Pak. Oke, baik. Jadi kita bersyukur hari ini kalau kita melihat secara politik gitu ya, karena saya memang S3 saya politik Kakamambe. Jadi kalau kita melihat secara politik itu hari ini pilkada mulai dari tahun 2015 belakangan ini sampai 2020 kemarin itu alhamdulillah saya kira pertarungan SDM yang orang yang dianggap lahir di daerah setempat itu sudah mulai muncul gitu. Sudah mulai muncul, minimal orang Merauke nyalon di daerah Merauke misalkan. Orang Fakfak nyalon di Fakfak, orang Bintuni di Bintuni, orang Biak di Biak. Itu sudah mulai muncul. Kalau dulu kan masih ya mohon maaf, saya sekali lagi minta maaf karena memang selama ini di Papua misalkan masih ada orang Jawa yang jadi bupati, gubernur. Sebetulnya nggak ada masalah. Cuman maksud saya, ya minimal anak-anak generasi-generasi Papua yang hitam dan keriting ini bisa memimpin daerahnya ini yang tempat lahirnya, gitu loh. Dan hari ini sudah mulai terbukti. Kepala daerah, calon-calon kepala daerah mulai bersaing itu adalah anak-anak Papua yang mulai punya potensi gitu. Memang ada beberapa daerah yang masih bertarung dengan kita menggunakan istilah nanti takut salah ini. Misalkan orang-orang yang lahir di luar Papua kemudian datang berkembang hidup dan berjuang di Papua, kemudian mereka punya ekonomi yang bagus, kemudian mereka bertarung, kemudian mereka jadi bupati, sehingga dianggap presiden bahwa daerah ini masih diatur oleh pendatang dan sebagainya. Ya karena memang kita harus sadar diri bahwa mungkin daerah setempat, anak-anak Papua, anak-anak yang keriting hitam yang lahir di situ belum mampu bersaing dengan orang yang punya kapasitas, punya ekonomi yang bagus, sehingga daerah situ masih dipimpin oleh dianggaplah pendatang kayak gitu-gitu. Tetapi saya yakin ke depan karena sudah mayoritas daerah-daerah di Papua Barat ini bupati wali kota sudah mulai diisi anak-anak Papua yang hebat. Dan itu sudah mulai terjadi. Di legislatif katakanlah begitu, walaupun di legislatif ini juga masih dikuasai oleh ya katakanlah bahasa kasarnya pendatang kayak gitu-gitu. Ya ini menurut saya sih menjadi pelajaran. Kenapa pendatang yang bisa jadi anggota legislatif, yang memilih itu kan anak-anak Papua, bukan hanya sekedar pendatang saja. Artinya bahwa ya mungkin saja sumber daya manusia yang dari Papua ini masih kurang. Oleh karena itu diisi oleh saudara-saudara kita yang datang dari luar. Tetapi saya optimis ke depan pasti anak-anak Papua ini pasti muncul. Saya bisa jadikan studi ini misalkan di Sorong, kemudian di Raja Ampat dan daerah-daerah yang lain, kayak Fakfak, Bintuni dan sebagainya.
Bahkan saya hari ini juga berpikir kalau di Papua Barat katakanlah begitu, yang bersaing itu masih memiliki misalkan identitas beragama Kristen, saya sih memberikan dorongan kepada keriting hitam yang beragama Islam bahwa kalian pun punya hak yang sama untuk bertarung ke depan. Nah, makanya di Sorong, katakanlah di Sorong Raya, daerah-daerah lain itu yang memang mereka hitam keriting dan beragamanya Islam masih belum percaya diri untuk bertarung. Kenapa? Karena SDM-nya mungkin belum kuat. Jadi pada prinsipnya di Papua Barat ini, SDM-nya saja yang perlu kita bangun. Supaya tadi seperti disampaikan oleh Kakak Mambe bahwa jangan dikasihangi oleh negara, tetapi kita punya keunggulan. Kita punya keunggulan, kita punya kehebatan. Sehingga hal-hal seperti itulah Kakak Mambe hari ini secara nasional bisa diperhitungkan, bisa jadi ketua organisasi Cipayung yang hebat. Gitu. Ya karena keunggulannya, bukan karena dia lahir dari mana, tapi karena keunggulannya. Saya kira ya orang-orang seperti Kakak Mambe, Kakak Natiles Pigai, yang lain-lain itu, ya ini jadi inspirasi orang-orang Papua yang keriting yang hitam. Hari ini kita melihat sudah mulai banyak, mungkin efek otsus, efek keadilan, anak-anak Maluku, anak-anak Papua, anak-anak NTT sudah mulai bertarung secara nasional. Sehingga saya melihat di beberapa, ya karena kita sering misalkan lihat perkembangan di di legislatif di Senayan katakanlah begitu, banyak sekali mulai tokoh-tokoh anggota-anggota DPR yang lahir dari NTT, yang lahir dari Papua, mereka mulai bicara. Saya kemarin misalkan lihat ada tokoh dari Partai Demokrat yang dari NTT itu sudah mulai siapa sih namanya, Beni Kaharman misalkan, ini kan keriting hitam. Dia ya saya tidak melihat apapun partainya gitu ya, apa partainya dari mana, tapi saya melihat dia tokoh NTT, keriting hitam, berani bicara di parlemen seperti itu. Ada lagi yang dari Papua itu siapa, yang dari PKB itu, dari partai PKB yang dari Papua, ada orang gunung itu berani bicara itu. Ya kita berharap juga tokoh-tokoh Melanesia ini berani bicara bahwa mereka punya kualitas itu. Sehingga kita dilihat karena aduh dia keriting hitam, sehingga orang itu kasihani kita, tidak. Kita unjuk diri bahwa kita punya kapasitas, kita punya keunggulan. Saya kira itu Pak Moderator, mungkin jawabannya masih belum lengkap. Saya kira ini sekedar kita menceritakan fakta dan yang terjadi seperti itu, yang mudah-mudahan kita bisa dapat pengalaman lebih baik dari saya maupun dari Kakak Mambe dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Mulyansah. Jawabannya cukup menarik ya terkait dengan otsus tadi. Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom chat secara langsung. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Karena pada malam hari ini Kak Haris selaku Ketua DPP KNPI berhalangan hadir karena ada rapat mendadak yang memang tidak bisa ditinggali. Akhirnya pada malam hari ini hanya 2 pemantik saja. Tapi tidak apa-apa karena tidak mengurangi esensi dari tema yang diambil pada malam hari ini. Oke, karena memang tidak ada, mungkin semua audiens bisa mengaktifkan kamera untuk statement closing dari para pemantik pada malam hari ini, yang nanti dilanjutkan dengan pembacaan puisi dari Mbak Edvida. Mungkin dari Pak Mambero terlebih dahulu untuk statement closing. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, yang terakhir saya mau sampaikan tadi mungkin tidak dibacakan di saya punya CV. Saya sudah menikah, saya punya istri orang Batak, Borsi Mamora. Ya, kami juga ketemu di GMKI, ketemu di organisasi mahasiswa, dan saya tidak pernah bertanya kepada dia kenapa dia suka sama saya. Tapi saya percaya ya, dia cinta sama saya, kita menikah. Dengan
perbedaan adat dan itu ya, tapi kita bisa ada bersama-sama. Itu artinya ternyata kita bisa hidup bersama-sama. Cinta itu lebih kuat dari segalanya kan. Jadi kita tidak perlu lagi takut dengan, atau semua kalau didasari dengan cinta, saya kira tidak akan ada diskriminasi, tidak akan ada, karena semua hanya dipenuhi oleh kasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menjaga. Nah, diskusi seperti ini menurut saya terus kita kembangkan, karena generasi muda kita adalah penerus masa depan bangsa yang perlu dibekali dan diberi pemahaman ini. Karena kita akan terus hidup bersama-sama. Bangsa ini akan terus berjalan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi Bhinneka Tunggal Ika yang sudah ada saat ini, Sumpah Pemuda yang sudah lebih dulu membentuk bangsa dan kemudian membentuk negara, perlu juga kita jaga karena itu sejarah kita. Sejarah kita ini juga ikut membesarkan kita sebagai bangsa. Jangan kita lupa sejarah. Sehingga kalau hari ini ada isu-isu yang terjadi menjurus kepada perpecahan karena diskriminasi rasial, karena perlakuan yang tidak adil dan sebagainya, itulah menjadi PR kita untuk diperbaiki, disempurnakan, dan terus bergandengan tangan untuk membangun bangsa dan negara. Supaya kita tetap bersama-sama, kita saling menghargai dan saling menghormati sebagai manusia, makhluk mulia, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Semoga nanti kita ketemu lagi dalam diskusi yang akan datang. Salam sehat. Terima kasih Bapak. Mungkin jangan meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu Pak, karena nanti ada foto bersama Pak. Siap. Oke, kepada Pak Mualiansa, statement closing-nya, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Dari Local Heroes Network gitu ya, dari Mbak Edrida, atas kesempatan ini, Mas moderator ya. Moderator ini siapa sih namanya? Mas Rizky ya? Ya Pak, saya Rizky Adianto Pak. Oke, Mas Rizky. Ya Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berdiskusi dengan Kakek Mambe ya. Saya kira punya pengalaman banyak soal kehidupan keberagaman, soal kebinekaan. Saya kira kita belajar di Papua gitu ya, karena kebinekaan ada di sana. Saya pun sebelum mengambil S3 itu jadi Rudbim Raja Ampat. Itu kita sering ngundang di gereja. Kita sering ke gereja, bahkan sering diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Saya terkadang sambutan itu terkadang karena kebiasaan di majelis-majelis ya, majelis-majelis di kelompok Islam, sehingga terkadang saya ucapan saya Assalamualaikum atau Bismillah gitu di dalam gereja. Tapi masyarakatnya ya apa namanya, keluarga kita, saudara-saudara kita yang beragama Kristen atau Katolik biasa-biasa saja, dianggap itu ya kita melakukan ya semacam ada kesalahan dalam gereja. Tapi mereka biasa, artinya demi kemanusiaan memang hal-hal seperti itu terjadi. Saya sih melihat dengan kebinekaan yang begitu baik di tanah Papua, kulit saya sedikit-sedikit putih, rambut saya masih sedikit lurus, tapi keluarga kita itu tertanam hingga hari ini. Saudara-saudara saya masih beragama Kristen, ada yang Katolik, saya yang Islam, ada yang Kristen, ada yang putih, biasa-biasa saja. Sehingga ada isu-isu yang krusial yang terkait dengan rasis, saya sih melihatnya biasa-biasa saja gitu loh. Tidak ada hal yang dianggap, wah ini nanti terjadi begini, wah ini nanti terjadi begini. Menurut saya tidak ada. Silakan cek saja, datang ke tanah sana, di tanah Papua, saya kira tanah yang sangat bersejarah gitu ya. Sehingga problem-problem yang dinegatifkan, disiniskan itu menurut saya ya biasa-biasa saja. Dengan kesempatan ini, mudah-mudahan kita akan diskusi-diskusi selanjutnya agar menambah wawasan dan pikiran-pikiran kita siaplah dengan diskusi-diskusi ke depan lagi. Terima kasih. Closing statement saya kira seperti itu. Ada kurang-kurangnya saya minta maaf gitu ya. Karena ini kita bicara umum, bicara rasis, saya kira sudah selesai lah. Kalau ada yang oknumnya yang melakukan seperti itu ya diproseslah, ini negara hukum. Saya kira begitu ya, Mas Rizky, moderator. Mudah-mudahan kita diskusi lagi di